Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami memuliakan nama-Mu yang sungguh luar biasa mengasihi hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau masih setia memelihara kami. Dan sekarang kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami berserah kepada-Mu Tuhan. Tolonglah kami untuk dapat mengerti firman-Mu. Memerintahlah Engkau bersama-sama dengan Roh Kudus-Mu atas hati, jiwa, dan pikiran kami. Amin. Shalom bagi kita semua. Mari kita merenung sejenak atas kebenaran yang luar biasa dari Efesus 3 ayat 20 hingga ayat 21. Ayat ini berkata, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus, turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali kita berdoa, namun kita cenderung membatasi Tuhan dalam kotak-kotak kecil yang kita buat sendiri. Kita meminta hal-hal yang menurut kita mungkin dan masuk akal. Mungkin kita berdoa untuk kesembuhan dari penyakit ringan, pekerjaan baru, atau perdamaian dalam keluarga. Ini adalah hal-hal baik untuk didoakan. Tetapi ayat ini mengajak kita untuk berpikir lebih besar. Paulus mengingatkan kita bahwa Tuhan dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan atau pikirkan. Ini adalah janji yang mengejutkan. Tuhan tidak hanya mampu menjawab doa kita. Dia bisa melampaui segala ekspektasi kita. Bayangkan sebuah sungai. Kita mungkin hanya memintanya untuk mengisi sebuah gelas. Padahal dia bisa memenuhi seluruh danau. Kita sering membatasi Tuhan karena keterbatasan kita sendiri. Kita hanya bisa membayangkan apa yang mungkin dalam realitas kita. Namun kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh logika atau pemahaman manusia. Kuasanya bekerja di dalam kita melalui Roh Kudus. Itu berarti kuasa yang sama yang membangkitkan Kristus dari kematian, kuasa yang menciptakan alam semesta, hadir dan beroperasi dalam hidup kita. Pernyataan ini bukan hanya tentang apa yang bisa Tuhan lakukan, tetapi juga tentang bagaimana kita merespons. Jika kita percaya bahwa Tuhan dapat melakukan hal-hal yang melampaui pikiran kita, maka kita harus berani bermimpi dan berdoa dengan keyakinan yang lebih besar. Jangan ragu untuk meminta hal-hal besar dari Tuhan. Hal-hal yang bahkan terasa mustahil bagi kita. Ini adalah ajakan untuk menyerahkan segala kekhawatiran dan membiarkan Tuhan bertindak dengan caranya yang ajaib. Tanggung jawab kita adalah untuk percaya. Tanggung jawab kita adalah untuk bertumbuh dan membiarkan kuasanya bekerja melalui kita. Ketika kita hidup dalam ketaatan dan iman, kita menjadi saluran bagi pekerjaannya yang luar biasa. Pada akhirnya, tujuan dari semua ini adalah kemuliaan bagi Allah. Ayat 21 menutup dengan, bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus. Baik melalui jawaban doa yang besar maupun dalam kehidupan sehari-hari yang sederhana.
Semua yang kita alami dan lakukan haruslah membawa kemuliaan baginya. Hidup kita adalah kesaksian hidup akan kuasa dan kebaikan Tuhan yang tak terbatas. Jadi marilah kita menutup renungan ini dengan pertanyaan. Apa yang sedang kamu batasi dalam doamu? Apakah kamu berani mempercayai bahwa Tuhan dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kamu minta atau bayangkan? Apa yang sedang kamu batasi dalam doamu? Apakah kamu berani mempercayai bahwa Tuhan dapat melakukan jauh lebih banyak, jauh lebih besar dari yang kamu minta atau bayangkan? Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang sudah kami dengarkan. Kiranya firman-Mu ini dapat meneguhkan hati kami, agar kami tidak membatasi Engkau berserta kuasa-Mu ya Tuhan, atas doa-doa kami. Tetapi biarlah hati kami sepenuhnya percaya bahwa Tuhan mampu melakukan pekerjaan yang luar biasa, pekerjaan yang lebih besar daripada yang kami bayangkan, dan pekerjaan yang lebih banyak daripada yang kami minta. Biarlah iman kami teguh di dalam-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.